Gimana, Bu? Bu Vina kalau nggak punya toples selai gimana? Mik saya mati ternyata tadi. Di gelas aja ditutupin sama kayak agar kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Dengeran Bu. wabarakatuh. Dengar Bu. Eh, hmm, kita lihat dulu modulnya ya bareng-bareng. Ini ya, sampai sini bisa kan ya. Kemudian ini. Yang pertama kan agar media tumbuhnya pakai agar. Agarnya udah pada bisa semua kan ya. Satu bungkus yang 7 gram itu ditambahkan, kok 2 sendok nih? 1 sendok, 1 sendok ya itu semua ya. 1 sendok makan serbuk gula putih, kemudian 1 sendok makan susu kental putih, kemudian yang 1 agar itu ditambahkan 600 ml mineral yang aqua botolan itu, kemudian panaskan mendidih, kemudian bagi rata untuk menjadi 6 gelas. Selanjutnya sterilisasinya nanti saya akan tunjukkan. Jadi si gelas kalian, masing-masing yang 2 gelas itu, atau orang, punya ada isi agarnya masing-masing. Kemudian semuanya dibungkus, permukaan gelasnya pakai kertas, tutup gelasnya juga dibungkus. Kalau tidak ada tutup gelas, bisa dipakai plastik tebal yang kalau beli keripik pisang yen-yen itu yang tebal-tebal kayak gitu. Kemudian diikat pakai karet. Kemudian potongan tisu yang kalian bikin 1x1 itu dimasukkan ke dalam toples selai dan ditutup tidak terlalu kencang. Kemudian bungkus seluruh permukaan sendok atau penjepit dengan menggunakan kertas. Kemudian masukkan ke langseng, langsengnya isi air dulu. Kemudian masukkan seluruh media alatnya. Kukus selama 20 menit ketika air mendidih. Jadi ketika udah airnya mendidih 20 menit dari situ baru matikan. Setelah selesai, keluarkan gelas berisi agar, semua keluarkan. Pokoknya semua yang kalian kukus itu keluarkan, jangan dulu dikeluarkan dari si kertasnya. Kan masih panas gitu ya. Kemudian tiriskan, simpan di tempat bersih. Selanjutnya, pengaruh desinfektan. Harusnya nomor ini dulu ya, penyiapan desinfektannya kan kalian udah ngerti semua ya. Udah gitu terus ini ambil 5 tisu, ambilnya tidak boleh pakai tangan. Pokoknya kita jangan pakai tangan aja menyentuh barang-barang atau alat-alat tumbuhan mikroba ini. Kemudian ambil tisu, pakai sendok atau pakai penjepit yang tadi kita udah sterilkan. Kemudian dicelupkan ke cairan desinfektannya. Tunggu sampai airnya tidak celak-celak lagi, tidak ada air lagi, simpan di tempat bersih, kemudian masukkan ke gelas yang tadi yang kita udah sterilkan yang isinya agar masing-masing. Kemudian gelas ke-6 tidak ditambahkan tisu karena dia sebagai kontrol. Lanjut ke E. Nah ini, ketika kalian punya 2 gelas, maka gelas pertama buka 15 detik, segera tutup. Gelas yang kedua, jedanya boleh, kalau kalian bisa dua-duanya langsung dibuka, silahkan selama 15 detik. Kalau bisa langsung dibuka. Kalau tidak bisa, ya diberi jeda selama 5 detik. Atau kalian buka dulu 15 detik yang pertama, tutup. Kemudian buka yang kedua 15 detik yang kedua, tutup. Atau boleh bareng-bareng. Simpan 6 gelas di suhu ruang, kemudian perhatikan jumlah mikroba yang tumbuh dan lebarnya. Foto per hari dari arah atas atau arah samping. Agar bisa difoto, makanya tutupannya atau plastiknya dijaga agar bening. Amati perubahannya tanpa membuka tutup gelas, mikroba yang tumbuh, bakteri atau jamur, dan percobaan ini Anda mengamati mikroba dari udara. Kemudian amati gelas dari 1 sampai 7, dari hari ke-1 sampai ke-7, hitung koloni yang terbentuknya, hitung perubahannya, bikin grafiknya, terus yang terakhir ini tambahannya, dokumentasikan koloni yang terbentuk, jumlah koloninya, diameter koloninya, morfologi koloninya, tepiannya kayak gimana, warnanya misalkan putih atau bening atau kuning, teksturnya itu dari atasnya cembung atau berserabut, kemudian transparansi si warnanya itu opak atau bening. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Mau Bu, mau ditanya Bu. Ya. Yang sterilisasi Bu.
Kan itu kan kita agar-agar udah dimasukin ke dalam gelas kan, Bu. Nah, itu ditutup dulu pakai plastik baru kertas atau gimana, Bu? Bentar, sebentar ya. Eh, sebentar. Nah, ini ya ceritanya kalian kan sudah punya gelas masing-masing ya. Ini kan apa langsung ya. Nanti di bawahnya kan kalian biasanya kelihatan nggak ini layar saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, kan ini nanti di bawahnya kalian isi air seperti biasa ya, kayak carang kukus gitu. Kemudian si alat-alatnya nanti taruh di atas ini kan ya. Iya, Bu. Terus ini ceritanya ini kan ceritanya gelas yang kalian punya ada agernya ya. Sebentar. Ini kan ceritanya gelasnya ada agernya ya, udah diisi sampai sekitar segini lah atau ya bisa kelihatan lah dari atas. Ini kan gelas yang ada agernya ceritanya. Kemudian kalau tidak ada tutup bening, gelasnya pun diusahakan bening warnanya. Kalian pakai plastik yang kalau ini kan kurang tebal ya. Saya adanya yang ini yang plastik yang oleh-oleh beli keripik Yenin yang plastiknya setebal itu biasanya. Kemudian ditutup di atasnya. Ditutup dulu. Kalau tidak ada yang penutupnya, terus diikat. Misalkan tidak ada yang bolong. Gelasnya gelas kaca yang bening boleh. Kemudian ini ceritanya sudah punya dua, sudah diikat rapi, tidak ada yang, pokoknya diikat rapi kayak gini nih. Kemudian kalian kan punya gelas dua, kemudian ini saya nggak punya botol selai. Boleh pakai gelas, misalkan yang untuk potongan kertasnya ditaruh kayak gini. Misalkan ini botol selai ya, saya nggak punya. Terus ini kan ceritanya potongan tisu yang 1x1 itu. Kemudian kalian tutupnya nggak terlalu rapat kalau botol selai, tapi kalau pakai gelas bisa kayak giniin, dimasukin ke dalam si gelasnya, potongan si kertasnya. Udah gitu, sudah kayak gini, kalau misalkan ini selai, botol selai, berarti dia tidak usah dibungkus-bungkus lagi, tutupnya tidak terlalu rapat, ini anggap botol selai ya. Taruh kaca di dalam kukusan, kemudian yang gelas yang isinya agar kalian itu semua dibungkus pakai kertas, jadi ditutup dulu, terus dibungkus pakai kertas, sebentar ya dibungkus dulu. Itu dibungkusnya serapi mungkin lah pokoknya sampai tidak terbuka atau tidak ada bagian yang terbuka ke luar. Kemudian, nah ini juga sama, misalkan dibungkus pakai kertas, boleh pakai kertas koran juga boleh. Sebentar susah pegang. Atasnya dikunci biar dia nggak ngebuka gitu. Yang ini berantakan, tapi yang ini kayak gini yang dikunci atasnya supaya nggak terbuka. Kemudian masukkan. Kemudian untuk mengambil si yang kertas ini nanti kalau udah steril kan kita butuh kayak sendok misalkan ya, atau
butuh yang kelip besar kayak gini. Punya yang kayak beginian misalkan di rumah, atau yang dari besi, atau penjepit lain misalkan yang kayak gini yang versi lebih kecilnya juga boleh. Semua kalian bungkus pakai kertas sama. Yang rapi, tertutup. Udah gitu masukin sama, ini pun sama, dimasukin. Sudah itu, kalian masak kan bawahnya udah ada airnya. Kalian masak, dia mendidih, sudah ada uap-uapnya, kemudian tunggu sekitar 20 menit. 20 menit dari yang mendidih itu, kemudian kalian matikan kompornya, angkatnya karena dia panas, hati-hati tidak boleh kena tangan setelah ini. Karena dia panas, jadi kalian pakai penjepit atau pakai pakai sarung tangan misalkan, atau pakai lap atau apa yang bersih gitu ya. Kemudian kalian angkat semuanya, dikeluarin, taruh di tempat yang bersih, bersihin dulu mejanya. Kemudian kalian angkat semua. Udah gitu kan ini, anggap ceritanya tadi kan botol seleh. Kemudian kalau kalian mau keluarin, kan ini panas ya. Kalau kalian mau keluarin, si ininya tertutup rapat dulu. Tertutup rapat, misalkan pakai 2 tangan, satu pakai ini buat megang ininya gitu ya, satu lagi tangan kalian pakai, misalkan pakai lap yang bersih atau pakai apa buat mastiin si tutup ini rapat gitu untuk dibawa ke luar. Karena susah tangan saya satu megang kamera, satu megang ini, ceritanya ini udah tertutup rapat ya. Kemudian kalian keluarkan. Setelah dikeluarkan, kalau udah bisa mulai dipegang, udah suhunya udah nggak terlalu panas, misalkan ya, karena si ininya akan kita tumbuhkan bakteri, boleh dibuka, misalkan si kertasnya, tapi jangan dibuka dari tutupnya. Karena kan si desinfektannya belum siap ya. Terus ceritanya, kalian mau, kan ini sterilisasinya udah selesai. Sampai sini misalkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, ini kan proses sterilisasinya agarnya udah di dalam gelas ya, Bu? Iya, udah di dalam gelas, ceritanya ini udah ada agarnya. Agarnya udah dingin ya? Maksudnya udah jadi agar gitu ya? Atau pas baru direbus itu, Bu? Masukin ke dalam gelas, boleh langsung direbus. Berarti pas masih panas itu boleh langsung dikukus ya, Bu? Boleh. Ya, Bu Vita ya. Terus? Iya, betul. Jadi kamu siapkan agar di panci, kemudian dibagi ke dalam gelas-gelas itu. Nah, kemudian kamu tutup gelas itu dengan plastik. Nah, pastikan plastik yang kamu gunakan, ini dia, Bu Vina kan pakai 2 lembar, 1 lembar pun nggak apa-apa. Yang penting kamu rapat, cukup rapi ya, cukup rapi menutupnya, dan pastikan kamu bisa melihat dari plastik yang nanti kamu pilih itu permukaan agarnya ya. Nah, jadi ini kan nanti agar kamu nggak perlu setinggi itu, jadi cukup sedikit aja. Kalau kamu pakai gelas 100 ml, kamu pakai yang agarnya sekitar 50 ml juga cukup ya. 50 ml atau lebih kecil, lebih rendah lagi nggak apa-apa, sehingga kamu bisa mengamati ada atau tidak adanya pertumbuhan mikroba setelah nanti agar ini kita papar terhadap udara. Jadi rencananya kita akan menangkap mikroba yang ada di udara ya dengan ini. Tapi sebelum itu kita harus pastikan peralatan yang kita gunakan itu bersih. Nah, karena itu perlu disterilisasi. Perlu agarnya dipastikan tidak ada yang tumbuh nanti, kecuali pada saat kita membukanya untuk menangkap mereka di udara yang terbuka tadi ya. Jadi pastikan, makanya waktu yang nanti Bu Vina akan jelaskan berapa lama dia harus kita buka setelah agar dingin ya, setelah agar dingin, dan
Di situ ada kertas tisu yang diberi disinfektan yang kamu pilih. Ya. Nah, nanti Bu Vina akan jelaskan itu. Oke. Mungkin begitu dulu. Bu, maaf Bu, kalau misalnya kemarin kan katanya boleh pakai plastik wrap. Nah, itu kan agak tipis tuh. Itu kira-kira masih bisa digunain atau harus pakai plastik yang tebal? Kalau kamu gunakan plastik wrap, itu harus ada tahapan sterilisasi terhadap plastik wrap. Dia nggak bisa disterilisasi dengan dikukus, ya. Jadi kamu bisa gunakan alkohol 70% untuk mengusap permukaan dia sebelum kamu gunakan sebagai penutup, ya. Lebih baik kalau alkoholnya susah dicari, ya pakai plastik yang kayak gini lah. Iya, ini plastiknya lebih mudah dicari ya. Plastik apa sih? Ini kan bungkus plastik makan. kiloan. Iya, yang kiloan itu, betul. Ya. Ada lagi yang lainnya? Bu, maaf Bu, nanti kira-kira si mikroba itu bakalan tumbuh di agernya atau di tisunya ya Bu? Agar di situ nanti diberi sumber karbon dalam bentuk glukosa, juga di situ akan diberi sumber nutrisi yang lain. Di situ Bu Vina menambahkan susu di situ ya. Nah, di situ berarti ada sumber protein juga, NS, di situ juga ada lengkap di susu itu ya. Nah, karena itu harapannya kita menyiapkan nutrisi yang baik untuk mikroba. Nah, jadi agar itu akan tumbuh di mikroba di agar yang kaya nutrisi tersebut ya. Nah, jadi agar peding ini yang nantinya jadi media pertumbuhan mikroba. Nah, itu yang kemudian kamu akan amati mikroba apa saja yang ada di sekitar ruangan tempat kamu kerja itu tadi. Ya. Nah, karena itu kamu pilih ruangan kerja kamu. Kalau kamu pengen inginnya tahu, wah di ruang makan saya seperti apa ya kamu kerja di ruang makan. Kalau kamu ingin tahu di ruang belajar saya seperti apa ya kamu kerja di ruang belajar. Karena itu tentukan pilihan itu dan kamu nanti tuliskan, laporkan kamu kerja di ruang mana. Jadi nanti kamu kerja di dapur kamu itu nanti akan terdeteksi ya mikrobanya seperti apa ya. Nah, jadi kamu pilih aja, tapi kamu laporkan, kamu catat di situ bahwa kamu sedang menangkap mikroba kamu di ruang anu, gitu, ya. Ya, udah. Boleh lanjut ke yang lain? Boleh Bu. Kemudian tadi kan ini udah siap medianya. Kemudian ada 2 tadi, terus ceritanya ini kan botol selai yang isinya si kertas yang udah steril. Kalian jangan buka-buka dulu kalau misalkan ini ceritanya ini larutan desinfektan yang kalian punya ya. Di dalamnya ada airan desinfektan misalkan, atau saya isi dulu di depan. Ini larutan desinfektan yang kalian punya. Kemudian kalau kalian sudah siap desinfektannya, baru boleh mencelupkan, udah sterilisasi, kemudian desinfektan sudah siap, baru siap mencelupkan si tisu yang kalian udah sterilkan. Caranya, misalkan tangan kalian anggap bersih, cuci tangan dulu kayak pakai sabun atau pakai hand sanitizer yang kalian punya di rumah, kemudian atau pakai tisu basah misalkan, kemudian kalian ambil, terserah mau ngambilnya mau pakai sendok yang udah steril atau mau pakai paper clip yang steril. Kalau misalkan pakai sendok, usahakan ngambilnya itu ini yang udah steril ya. Kan ngambilnya mau pakai yang sini ya. Yang sininya jangan tersentuh tangan. Kalau mau ngambil tisu yang dari sininya. Jadi pegangnya ya pegang sendok seperti biasa aja. Kemudian kalian buka, misalkan si ininya ruangannya bersih, anggap. Terus kalian buka,
si selai, botol selainya. Kemudian ambil satu, kan ini semua udah steril ya. Ambil satu atau ambil dua lah, ambil satu. Sebentar. Ambil satu, jangan pakai tangan, sabar aja fotonya. Kemudian udah ambil satu kan, semua steril, masukin ke si desinfektan kalian. Udah masukin semua, semuanya udah terendam, ini tisu undangan ya ceritanya. Kemudian angkat kembali, tunggu sampai dia tidak tidak ngecelak-celak lagi. Permukaannya basah semua, terendam semua, kemudian angkat sampai tidak ngecelak-ngecelak lagi. Ngecelak-ngecelak, netes. Maaf, sampai tidak menetes-netes lagi airnya. Nah, anggap ini sudah tidak menetes-netes lagi, goyang-goyang aja lah. Nah, ketika ini udah siap, kemudian si medianya juga udah siap, ini susah ya jadinya nempel. Kalau nempel di sini, misalkan kalian kan tadi punya paper clip ya, yang udah steril. Paper clip yang udah sterilnya bisa dibuka misalkan. Bisa dibuka, aduh susah tangannya. Bisa, karena ini nempel, kalau pakai sendok saja tidak bisa, susah, berarti pakai paper clip yang tadi kalian sterilkan, misalkan diangkat. Susah. Nah, ini kan semua steril ya. Taruh dulu sendoknya, kemudian kalian siap masukin ke si gelas yang berisi agar kalian. Sebentar ya. Saya berdirikan dulu, bisa nggak ya? Oh, boleh. Kalau punya pinset, boleh pakai pinset, tapi pinsetnya harus disterilin bareng. Nah, ini kan kalian punya si ini, terus kalian punya si ini, misalkan ini pakai pinset yang udah steril tadi ya, boleh. Kemudian jangan ditaruh di meja kalau udah kayak gini, terus jangan ditaruh di sembarangan tempat. Pegang dulu aja sebentar saja, kemudian kalau udah siap, ininya buka secara cepat ya, karena saya ribet ya, jadi kayak lambat. Secara cepat, kemudian taruh di si atas. Nah, taruh di si atas agarnya, misalkan di dalamnya ada agar yang nggak sampai ke bawah gitu ya. Kemudian, kalau sudah siap, secara cepat lagi, tutup lagi. Pokoknya ini semua dilakukan secara cepat. Kalau udah punya, udah siap, misalkan beberapa gelas yang punya konsentrasinya udah seperti ini, nah berarti kalian, misalkan ada 2 ya, berarti kalian sudah siap untuk menangkap si bakteri dari udaranya. Kan udah di dalam tuh, si gelas, si kertas yang ada desinfektannya. Nah, kalau udah di dalam gini, bukanya secara 15 detik, misalkan dibuka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kemudian langsung ditutup lagi. Bukanya secara 15 detik ke udara. Gelas yang kedua pun gitu. Misalkan kalau kalian ribet pakainya, cuman punya ribet gitu ya, satu dulu selesaikan 15 detik, kemudian buka gelas yang keduanya, misalkan ada 15 detik, kalau misalkan kalian mengerjakan lebih dari 1 konsentrasi. Tapi kecuali gelas yang 6 yang kontrol, misalkan kalian tidak usah ditambahkan apapun. Ini kan misalkan gelas yang kontrol yang tadi udah steril. Dia tidak usah dibuka, tidak usah diapa-apakan. Langsung saja sebagai patokan si gelas kontrolnya. Tidak usah dikasih tisu, tidak usah dibuka dari ketika dia sudah selesai disterilisasi. Sudah sampai situ. Kemudian kalian amati dari atas atau dari samping bagaimana penampakan si
bakterinya yang tumbuh. Ada yang mau ditambahkan, Bu? Atau ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, berarti kita nggak usah tisu keringnya, tisu yang udah dikasih desinfektannya nggak usah ditaruh di atas tisu basah ya, Bu? Nggak usah, cepet aja. Iya, Bu. Ibu mau tanya, memastikan aja. Jadi itu pas dikukus agar-agarnya tuh nggak harus jadi agar ya, Bu? Pas masih cair-cair langsung dikukus. Masih cair, boleh tadi kata Bu Fida. Masih cair, boleh langsung dikukus, disterilin. Oke, Bu, makasih. Jadi ya. Ibu, itu kan tadi di modulnya ada susu. Nah, susunya itu digimanain, Bu? Susunya itu ketika bikin agar. Jadi yang pertama kan kita bikin media dulu. Medianya kan agar. Agarnya kan kalian punya satu saset yang 6 gram itu, kemudian ditambahkan 1 sendok gula, kemudian ditambahkan 1 susu. Kalian buat seperti agar-agar biasa di rumah, ditambahkan 600 ml, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, kalian bagi menjadi berapa gelas, atau sekitar setengah gelas, atau yang kalian bisa amati. Kemudian masukkan, sudah. Tahap kedua langsung masuk sterilisasi yang tadi saya peragakan. Cara sterilisasinya semua sekalian seluruh alatnya 20 menit ketika dia mendidih. Kemudian setelah sterilisasi, jangan dibuka, siapkan desinfektannya, larutan desinfektannya, ini keadaan tertutup ya tadi misalkan sterilisasi. Siapkan desinfektannya, kemudian keluarkan si tisunya, dilarang menggunakan tangan, pakai pinset boleh, pakai klip boleh, pakai sendok boleh yang udah steril tadi. Kemudian celupkan, tadi kan saya peragain celupkan ke desinfektan, kemudian angkat sampai goyang-goyang lah, sampai dia tidak menetes-netes lagi si airnya. Sudah tidak menetes-netes lagi airnya, kemudian masukkan secara cepat, buka, terus masukkan ke dalam. Udah dimasukkan ke dalam, kemudian tutup. Kalau udah siap dibuka lagi untuk menangkap bakterinya dari udara 15 detik. Setelah 15 detik langsung ditutup lagi, kemudian diamati setiap harinya perubahan bakterinya. Ada lagi? Ibu mau tanya. Bu, pas masukin tisunya itu agar-agarnya udah mengeras atau belum, Bu? Oh iya, pastikan ketika masukin tisu, ya makasih. Pastikan ketika masukkan tisu ke si agarnya sudah mengeras. Jadi ketika kalian siapin desinfektan dan langkah selanjutnya, pastikan agarnya udah mengeras. Jadi jangan masukin si kertas yang tercelup desinfektan kalau agarnya belum mengeras. Jadi nanti jatuhnya kalau udah mengeras, si agarnya akan berada di lapisan atas agar. Si kertasnya akan berada di lapisan atas agar. Jadi pokoknya dimasukin ke agarnya ketika agarnya udah mengeras. Bu, kalau buat kan di modul kan itu Nutrigelnya 7 gram, Bu. Tapi kalau yang di sasetan Nutrigelnya itu 10 gram dan 15 gram, Bu. Nah, itu berpengaruh nggak, Bu, kalau misalnya kita masukin 10 gram? Bu Fida, apakah harus dibuat 2 kalinya? Misalkan kalau 7 gram 600 ml, yang 15 gram boleh 2 kalinya atau dianggap sama aja, Bu? Atau kita pakainya 15 gram aja samakan, Bu? Samakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah itu sebetulnya. Yang penting kita bisa dapatkan agar yang keras ya. Jadi pastikan nanti itu agarnya bukan seperti peding tahu yang lembut, yang goyor-goyor gitu, jangan gitu ya. Jadi pastikan kamu akan dapatkan ini yang keras ya. Jadi agar yang keras. Jadi kalau misalnya di situ minta dengan 10 gram 1000 mili, ya kamu pakainya setengah aja supaya pasti itu keras. Ya. Iya. Jadi gitu ya. Tergantung sasetnya itu ya. Jadi kalau biasanya 1000 mili, nah itu kamu pakai yang separuhnya airnya, ya airnya maksud saya. Kan di situ 10 gram, airnya berapa mili? 7 gram biasanya 600 mili, Bu. 7 gram 600 mili ya. Itu itu masih nggak apa-apa itu masih.
Jadi kalau 7 gram 600 mili masih oke. Tapi kalau dia encer sekali, nanti kamu dapatkan agar yang melewat-lewat gitu. Nanti kamu bergerak sedikit, permukaannya hancur. Padahal kamu ingin lihat permukaan kan. Jadi kamu ingin dapatkan agar yang keras permukaannya. Jadi tidak mudah bergerak, berpindah si agar itu pada saat kamu angkat dia, miringkan, lihat. Dan sebab kamu akan mengamati pertumbuhan mikroba itu dengan bantuan kamera HP kamu boleh, ya, dia permukaannya seperti apa, morfologinya seperti apa. Jadi artinya dia warnanya seperti apa, permukaannya cembung, apa cekung, atau dia berserabut, warnanya putih, atau warnanya kuning, hitam, atau oranye. Itu nanti akan kamu dapatkan macam-macam mikroba seperti itu. Dan itu yang perlu kamu catat. Ada 2 mikroba, warnanya bening. 3 mikroba, warnanya ungu. 5 mikroba, warnanya orange. 2 warnanya hitam. Nah, yang hitam, yang satu permukaannya cembung. Hitam yang satu lagi warnanya cekung. Itu masing-masing mikroba yang kamu dapatkan, kamu kasih kode. Jadi jadi kamu gambarkan itu foto. Nah, nanti itu masing-masing kamu kasih kode, ya. Kode terserah, kodenya terserah kamu. Ya. Nah, sehingga di laporan itu kamu bisa menunjukkan bahwa mikroba A1 itu warnanya kuning, permukaan cekung, berserabut, kemudian sekian hari kemudian dia kalau dia ada di sekitar disinfektan, pertumbuhan terhambat misalnya, atau justru pertumbuhan makin tinggi, makin cepat dengan adanya disinfektan. Ya, nah itu yang harus kamu dapatkan. Apa pengaruh disinfektan? Dia menghambat atau mempercepat pertumbuhan, atau malah tidak ada efek sama sekali, ya, tidak ada efek sama sekali. Nah karena itu salah satu dari tabung itu, selain tabung kontrol, ada satu lagi tabung yang diisi disinfektan, tapi salah, ada satu tabung yang tidak diisi tisu tapi dibuka. Tadi kan ada tabung, ada gelas yang disterilisasi tapi tidak dibuka, ya, itu kontrol negatif, ya. Nah kalau satu lagi tabung jadi gelas yang dibuka tanpa disinfektan, ya, itu namanya kontrol positif. Jadi kamu ada 2 kontrol. Jadi saya lupa ngasih tahu. Jadi nanti variasi variasi konsentrasinya dikurangi aja. Jadi total tetap 6 tabung, ya, dari satu grup. Iya, Bu. Ya, satu grup 6 gelas kan, ya. Nah, jadi ada satu kontrol positif, ada satu kontrol negatif. Ya, kontrol positif itu yang dibuka tanpa diberi kertas tisu. Ya. Yang satu lagi kontrol negatifnya tidak dibuka, tidak diberi kertas tisu. Ya. Oke. Ibu mau tanya lagi. Kan kalau di Nutrijel itu, Bu, di cara pembuatannya itu 10 gram itu cuman pakai air 400 mili, Bu. Kalau pakai 16 mili jadi keenceran dong, Bu. Oh, berarti setengahnya aja ya, Bu, ya. Yang 10 gram itu setengahnya aqua besar aja, berarti 300 mili lah. 300 mili ya, Bu. Nah, Bu, sama ini kan ada di Nutrijel ada fruity acid, asam fruity, Ibu. Itu dimasukin nggak, Bu? Oh, yang warna putih-putihnya itu ya? Agarnya aja. Iya, Bu, ya? Iya, Bu. Iya, agarnya aja. Jangan yang putih-putihnya, berarti jangan dimasukin itu yang saset terpisahnya. Tidak usah. Ya, gitu, Tik. Bu, izin bertanya. Ya. Kan kalau misalnya kita bikinnya bareng-bareng ya, Bu, satu kelompok itu 5 orang. Nah, untuk kontrolnya itu tetap hitungannya satu orang itu 2 gelas, atau
cukup 6 gelas saja Bu, plus 1 gelas yang tadi kontrol positif. Maksudnya kan satu orang itu kan megang 2 kan Bu, kalau dia nggak kerja bareng. Nah, kalau kita bareng-bareng itu kontrolnya cukup 1 aja atau dibikin double gitu Bu? Jadi perhitungannya tetap 1-1. Bu Fida, kemarin kan sudah dibicarakan bahwa ada 5 konsentrasi per satu kelompok. Jadi kalau orangnya pisah-pisah dalam satu kelompok, mereka mengerjakan satu konsentrasi ditambah kontrol negatifnya. Tapi tadi kan ada tambahan lagi harus ditambah kontrol positifnya. Berarti kalau misalkan dia ngerjainnya beda, nggak bareng-bareng, maksudnya di rumah sendiri-sendiri, berarti satu orang megang satu konsentrasi, satu kontrol positif, dan satu kontrol negatif. Tapi kalau misalkan dia mengerjakan bareng-bareng, di saat bersama-sama pula, ya udah berarti satu kontrol positif, satu kontrol negatifnya itu sama. Maksudnya bisa dipakai bareng-bareng, cuman bikin satu aja. Berarti. Gitu ya, Bu? Iya, bisa begitu. Tapi memangnya kamu bisa ngumpul-ngumpul bareng-bareng berapa nih, berenam? Berberapa sih? Berlima. Memang boleh? Ya itu Bu yang kemarin saya tanyakan. Kata anak-anak. Nggak boleh lakukan itu. Jadi ya kamu tetap harus lakukan sendiri-sendiri. Atau gini aja, supaya nggak terlalu banyak, bisa tetap 2. Ya satu yang kontrol negatifnya harus semuanya. Nah, nanti ada salah satu dari kamu yang ngerjakan kontrol positif dan negatif. Gitu aja. Ya. Oh iya. Ya, jadi nggak bisa biar nggak terlalu banyak gelas lah. Ya, yang penting kamu nanti pas kumpul semua data itu ada. Emang tidak ideal, tapi paling tidak kamu bisa menganalisis dari yang ada. Berarti dari satu kelompok cuman buat satu set aja Bu ya, kontrol positif, satu kontrol negatifnya aja. Jadi betul. Ya. Betul. Begitu. Ada lagi yang lain? Udah jelas. Ibu mau tanya. Yang habis dimasukin disinfektan tadi kan ada yang dibuka tutup gitu ya Bu ya, 15 detik. Nah pas ngebuka tutup kayak gitu tuh kira-kira berapa lama Bu? Apanya yang berapa lama? Sampai kapan gitu kita ngebuka tutup itunya terus? Oh, 15 detik aja. Jadi kan tadi sih desinfektannya udah, si kertas sterilnya udah dicelupkan ke desinfektan. Tunggu sebentar, tidak dia netes-netes lagi, kemudian langsung dimasukkan ke si gelas yang isi agar yang sudah steril. Kemudian tutup dulu sebentar, kalau misalkan udah siap, dibukanya 15 detik aja semua. 15 detik, buat nangkep bakterinya dari udara, mikrobanya dari udara, setelah 15 detik langsung ditutup lagi. Udah dari situ jangan dibuka-buka lagi. Oh iya, berarti satu kali aja Ibu ngebukanya? Iya, satu kali aja. Makasih Bu. Bu, pas sterilisasi tadi kan tisu kalau nggak dimasukin ke dalam botol sele pakai gelas kan Bu. Nah, pas pakai gelas itu Bu, kita boleh ditutup pakai plastik enggak Bu? Harus ditutup pakai plastik. Tutup pakai plastik, kemudian ditutup pakai kertas. Berarti ditutup semua ya Bu? Oh ya Bu, ini ada yang nanya Bu, katanya pasti tisu undangannya boleh warna pink kan Bu? Karena yang warna putih itu susah Bu nyarinya. Gak apa-apa ya Bu? Usahakan tidak berwarna sebetulnya. Nanti ada beberapa disinfektan yang melarutkan zat warna dari tisu itu, nanti kamu jadi kacau. Pengamatannya jadi bingung. Nah, jadi lebih baik sih, kalau misalnya tidak ada tisu undangan, kamu bisa pakai mungkin tisu biasa, tapi yang paseo itu agak lebih keras dia, jadi tidak mudah robek. Ya, jadi tisu paseo yang beneran ya, itu
Jadi yang kita perlukan adalah kertas yang menyerap, tapi tidak mudah torn, tidak mudah robek, tidak mudah hancur. Ya. Jadi bukan paper towel, bukan toilet paper, bukan tisu gulung untuk ke toilet, bukan itu, tapi tisu biasa, tapi yang kualitasnya cukup bagus. Jadi yang agak sulit robek. Nah, pengetahuan saya itu yang rasanya pasir itu yang paling keras, dia paling tidak mudah robek. Jadi kalau kamu nggak punya itu bisa pakai tisu. Atau kalau koran masih ada nggak? Kertas buram? Masih, Bu. Nah, yang begitu juga boleh. Itu ya, jadi kamu coba dulu aja, kamu tetesin air, dia nyerap nggak? Kalau HVS itu ada lapisan lapisan justru tidak mudah menyerap air, makanya kita bisa gunakan untuk membungkus tadi untuk tisu, untuk sterilisasi. Ya. Tapi koran kalau mau bisa dicoba, tapi bagian yang nggak ada tulisannya. Ya, kalau untuk ini. Tapi menurut saya sih pilihan keduanya adalah tisu biasa itu, tisu tangan, tisu muka, facial tissue. Ya. Kalau ada paper towel tahu kan? Tisu untuk dapur yang agak gulungannya agak besar biasanya. Kalau itu lebih sulit ya mendingan tisu facial towel, tisu muka itu aja, mungkin itu agak lebih mudah didapat. Jadi gitu. Udah? Baik, Ada Bu. lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk laporannya tetap Selasa minggu ke-15 atau ada perpanjangannya, Bu? Kan sekarang minggu ke-13 ya. Kalau kalian mulai ngerjakan besok kan berarti minggu ke-14 hari Rabu udah selesai, tetap di minggu ke-15 hari Selasa. Sama laporan yang VMD-nya juga ya, Bu? Ya, sama laporan VMD-nya juga. Baik, Bu. Nanti Sabtu kita VMD-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu ke-15 itu berarti 5 Mei ya, Bu? Iya. Hari Selasa ya, 5 Mei. Baik, Bu. Ibu mau nanya. Iya. Kan untuk sterilisasi gelasnya itu sudah berisi agar, Bu, yang dikukus selama 20 menit bareng sama alat-alat yang lain. Nah, untuk gelasnya sendiri yang udah berisi agar itu perlu disterilisasi dulu nggak, Bu? Gimana? Sterilisasinya kan pakai kukusan tadi. Jadi kalau udah dikukus selama 20 menit mendidih itu dia udah steril, dianggap steril. Oh, berarti nggak usah disterilin dulu ya, Bu, sebelum masukin agar? Oh, nggak usah. Disterilinnya bareng setelah diisi agar. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Udah cukup semua? Bu, jadi kalau misalnya mau pakai plastik wrap, itu habis kita kukus, kita sterilin plastik wrapnya, terus plastiknya diganti gitu ya, Bu? Oh, kalau masih mau pakai plastik wrap kan tidak bisa dikukus tadi kata Bu Fida pada saat sterilisasinya. Untuk sterilisasi maka harus disemprot pakai alkohol 70%. Jadi kalau udah disemprot atas bawahnya si alkohol, plastik wrapnya dianggap sudah steril, bisa dipakai. Jadi yang tadinya plastik yang dikukus bareng gelas diganti gitu ya, Bu? Jangan pakai plastik wrap lah, karena susah. Mendingan pakai plastik kiloan saja langsung semua. Plastik kiloannya itu kan kalau satu biji itu kan 2 lembar tuh, Bu. Itu kita gunting dulu supaya jadi 1 lembar atau pakai 2 lembar? Yang satu pakai satu plastiknya aja, tapi jangan dilipat-lipat lagi gitu. Jadi butek ya, Bu? Enggak, kalau masih satu tuh masih bening kok.
Oke. Satu lembar aja. Jadi kamu dicoba, kalau satu lembar kan bisa transparan, tetap transparan. Nggak usah yang terlalu tebal. Yang kiloan yang biasa aja, yang apa ya, yang untuk makanan biasa itu kan rasanya kalau satu lembar itu tetap kamu bisa. Jadi agarnya itu kan kamu tidak penuh kan, jadi di bawah dia. Nah jadi pengamatan dari samping itu tetap masih bisa, samping atas itu masih kelihatan gitu kan. Nah jadi pastikan aja gelas kamu itu dari atas ke bawah itu bening, jangan ada bagian yang opak. Nah plastik penutupnya itu cukup satu lembar. Kamu ikat dengan karet. Baik, Bu. Ya. Sudah? Izin bertanya dikit Bu, yang untuk masalah sterilisasi. Untuk sterilisasi tadi kan 20 menit pemanasan ya Bu? Iya. Pemanasannya itu dari airnya mendidih apa dari awal api menyala Bu? Dari airnya mendidih. Dari airnya mendidih ya Bu ya? Oke Bu, makasih Bu. Ya. Sudah semuanya? Usahakan berarti semua ketika pakai alat sudah steril, kemudian bersih, taruh di tempat yang bersih, jangan ditaruh di tanah atau jangan taruh di lantai langsung. Kemudian ketika mau siapin menangkap bakteri atau mau naruh tisunya, agarnya usahakan sudah mengeras. Tadi kita sepakatan di awal, agarnya 1 sasetan 10 gram dengan setengah aqua yang 600 ml atau 300 ml kayaknya. Sudah selesai. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ibu, Sudah? ukuran tisunya yang dipakai tetap 1 kali 1 apa 2 kali 2 Bu? 1 kali 1. Kecil banget berarti ya Bu? Iya. Sudah? Terima kasih Bu. Kalau kamu punya pinset itu lebih sangat menolong. Kalau kamu punya pinset untuk apa aja lah, untuk kalau kamu koleksi perangko gitu kan, itu kan biasanya pakai pinset ya, atau untuk cabut alis, pinjam aja dulu lah sebentar ke siapa. Nah kemudian sterilisasi, jangan lupa cuci yang bersih dengan sabun, kemudian baru dibungkus, dikeringkan dan disterilisasi seperti yang tadi diajarkan Bu Vina. Dibungkus dengan kertas, kukus ya. Sudah, plastiknya pokoknya dipakai plastik yang bening karena buat pengamatan kalian, memudahkan pengamatan. Jangan plastik yang kuning. Ada lagi? Sudah ya? Sudah cukup, Bu? Bu Vida? Ya, cukup lah. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.